wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ayolah hadirin pengusaha yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan senang terhadap cari ilmu. Kita luruskan niat dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasul, dalam rangka ingin mewarisi Rasulullah, karena Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Kedudukan paling mulia adalah ketika kita berinteraksi, berurusan dengan ilmu. Mudah-mudahan niat kita lurus sehingga dicatat sebagai ibadah dan nanti akan bisa berbuah pahala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan kehadiran beliau kita berharap bisa hidup yang hakiki, hidup yang penuh kenikmatan, hidup yang penuh dengan canda tawa dengan keluarga, bukan hidup yang penuh susah, yaitu kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita layak dan berhak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ayolah hadirin Allah, hamba Allah yang Allah muliakan, sampai jam berapa nanti anak? Materinya 2 jam atau cuma 2 jam. Ini ada 49 PowerPoint. Standar 2 jam. Jam berapa ya? Anak menyesuaikan. Diakhiri jam 5. Jam 5 ya insyaallah. Anak berdiri biar sehat. Kebanyakan duduk, darah tidak mengalir. Pengusaha juga begitu. Kalau ingin lancar aliran dananya ya harus banyak gerak. Kecuali kalau udah kelasnya khusus, maka nanti sambil duduk pun aliran dana akan mengalir. Manusia soleh itu kalau udah mencapai derajat khusus, tidur pun akan ngalir pahalanya. Dengan cara bagaimana? Ya menjadi orang yang soleh. Insyaallah kita akan menuju ke sana. Amin Allahumma amin. Ayo hadirin alhamdulillah, materi yang diamanahkan ke anak 10. Berarti jenengan sudah termasuk orang luar biasa. Dari 1 sampai 9 sudah dilewati. Hari ini, sore ini, insya Allah kita akan belajar tentang hidayah dan kesesatan. Hidayah itu petunjuk. Jadi petunjuk dan kesesatan. Kalau materi ini kita kuasai dengan sempurna, dengan baik, saya yakin tidak akan mungkin jenengan berbuat maksiat. Kalau terpaksa berbuat maksiat itu karena kecelakaan, karena pinternya setan. Tapi kalau materi ini belum dikuasai, kita khawatir jadi bulan-bulanan setan. Karena tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Maka al-dhalalah wal hidayah, dibalik al-hidayah wal dhalalah, hidayah dan kesesatan. Monggo lanjut. Ayo Allah, materi ini sebenarnya rangkaian dari materi-materi sebelumnya, jadi sambung menyambung. Pemahaman kita akan kafah, akan utuh kalau kita istiqomah. Terus saja. Jadi ini rangkaian saya percepat sampai kelas saja. Nah, sudah. Pada waktu jenengan mengikuti materi qadha dan qadar, itu insya Allah semua udah beres. Dalam hal apakah perbuatan ini langsung paksaan dari Allah atau hasil usaha manusia itu sendiri. Jadi materi 9 itu didesain untuk memudahkan pemahaman kita yang awam, bagaimana memahami orang berbuat. Kalau ini sudah selesai qadar, yang di situ insya Allah 2 aja. Ada kondisi yang memaksa kita, ada kondisi yang kita terpaksa. Saat Irfan ini sukunya apa ya? Jawa. Madura.
wajah oke lah. Tapi dibandingkan orang Arab, mana yang oke? Orang Indo. Kalau Ustadz Irfan boleh milih, maka beliau ingin jadi ras Arab yang mohon maaf hidungnya mancung, tubuhnya tinggi besar, sekali lirik cewek tergila-gila, gitu ya. Tapi karena takdir sudah kodoknya Allah, diciptakanlah namanya Irfan dari suku Jawa. Jawa ya udah kayak gini bodinya, wajahnya kayak gini nih. Mau dipermakai apa ya udah begini ini. Ini namanya situasi yang memaksa beliau harus terima. Namanya kodok. Tapi Ustadz Irfan bisa merubah dirinya entah dengan cara, mohon maaf, diapakan ya? Operasi dan sebagainya. Nah, ketika Ustadz Irfan sanggup merubah itu semua dengan cara operasi, itu namanya kondisi yang dikuasai oleh Ustadz Irfan. Saya tangkap ya. Jadi ada kondisi yang kita terpaksa menerima, itu namanya takdir. Ada kondisi yang kita bisa merubah, itu namanya bukan takdir. Nah, hubungannya dengan kesesatan dan hidayah itu apakah takdir atau itu jerih payah manusia? Lanjut. Terus saja. Terus. Jadi ketika kodok dan kodar itu memastikan ada perbuatan yang memaksa kita harus menerima, ada perbuatan yang boleh kita mengusahakan diri, begitu pula nanti dengan hidayah. Apakah hidayah ini paksaan datang dari Allah, kita udah terima gitu aja, tidak ada usaha sama sekali, atau dibalik, apakah hidayah ini itu hasil usaha kita? Catat. Pertanyaannya, apakah hidayah itu datang dari Allah begitu saja, manusia tidak bisa menolak? Ketika saya Islam, itu karena memang Allah menghendaki saya Islam, dan saya tidak bisa merubah menjadi Kristen, kafir dan sebagainya, naudzubillah, atau saya bisa merubah itu semua. Dan satunya juga demikian, apakah kesesatan itu memang Allah yang menempel, pasti dia akan sesat, sehingga dia tidak bisa merubah dari kesesatan menjadi petunjuk. Saya tangkap ya. Itu aja materi kita. Jadi pertanyaan besarnya, apakah hidayah itu murni Allah yang memberikan, manusia tidak ada andil sama sekali, atau apakah manusia bisa mengusahakannya? Nah, lanjut. Maka ketika kita membahas hidayah dan kesesatan melalui kacamata kodok dan kodar, materi ke-9, muncullah dua ini. Langsung ya. Saya nggak mau satu-satu, langsung aja. Nah, kita ulang. Ada satu lagi yang belum. Sudah ya? Ketika kita membahas hidayah, karena nanti sama antara hidayah dengan kesesatan itu sama. Apakah datang dari Allah atau dari manusia sendiri? Secara kacamata kodok dan kodar, maka muncul dua ini. Ketika kita membahas hidayah dengan kondisi menguasai manusia, berarti pelakunya siapa? Allah. Maka munculnya dari Allah, dia termasuk kodok Allah. Resikonya kalau kodok Allah tidak akan dihisap. Saya sebagai laki-laki ini kodoknya Allah, tidak akan dihisap saya. Kenapa kamu tidak jadi perempuan? Tidak. Saya sebagai orang Lamongan itu kodok Allah. Saya tidak akan dihisap. Kenapa kamu tidak jadi orang Arab, orang Mekah? Tidak akan dihisap. Ketika hidayah ini datang dari Allah, murni dari Allah semata, maka tidak akan ada hisap. Nah, kondisi sebelahnya, ketika hidayah itu kita asumsikan sesuatu yang bisa kita usahakan, manusia sendiri yang menentukan, maka dia berasal dari manusia, hasil usaha manusia. Resikonya nanti akan dihisab, akan ditanyakan, kenapa kamu kok tidak jadi orang yang benar?
Kenapa kamu jadi orang yang salah, sesat? Jadi mohon maaf, kalau di sana antum kiri ya, yang kiri itu dari Allah, tidak ada hisabnya. Kalau yang kanan ini manusia sendiri yang menyusahkan, maka dia nanti akan bisa. Pertanyaan yang paling gampang, ketika ada orang sholat, sampai sini dulu ya. Ketika ada orang bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Muslimun, kira-kira ini apa ini? Mohon dijawab. Atau gini aja, jenengan bisa ke sini, kira-kira ini contoh Allah apa Regulasi ini? manusia. Gimana? Regulasi manusia. Sampai sini dulu berarti hasil usaha manusia sendiri. Jangan diprotes dulu ya nanti. Terakhir nanti akan ada. Berarti jenengan ke sini itu nanti akan di Hisab. antum ke sini baik apa buruk? Artinya perbuatanmu baik apa buruk? Insyaallah. Baik kan? Ketika baik dapat pahala apa enggak? Sudah lain istrinya. Alhamdulillah Sudah. Di dalam biar soleh anaknya. Dalam. Cari ilmu di luar. Iya, di dalam. Urusan nama istri di dalam. Dalam. Ya, di luar. Dah sampai sini. Ketika jenengan ke sini menyatakan diri sebagai usaha jenengan sendiri, maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang jenengan kuasai dan jenengan akan dihisab. Hisabnya baik apa buruk? Baik. Baik karena ibadah. Ini yang ana maksud ketika jenengan berbuat amal soleh itu akan mengangkatkan diri jenengan di akhirat. Kalau jenengan ikut tentang kajian surat Al-Asr itu nanti muncul di sini. Akan orang semangat mencari ilmu daripada dia mencari uang. Tapi tetap cari uang terus. Udah ini dulu. Lanjut ya. Ini Ustaz, yang manusia itu karena dirinya itu ada kebutuhan. Oke. Jadi kebutuhan, sedangkan syarat juga dalam pengusahaan ini, berusaha ini kita tidak lepas dengan doa dan zikir. Oke. Jika di sini kita tidak fata morgana, tapi ada penegasan dengan akidah yang kita miliki itu bahwa orang yang berusaha itu perlu menjadikan dirinya itu jadi kebutuhan. Iya. Bimbingan seperti ini. Sip. Nanti pertanyaan di Iya, akhir, nggak apa-apa. biar selesai dulu. Biar nanti saya bisa mengarah kemana nanti. Ya, oke. Ya saya jawab sebentar aja. Uang perlu apa enggak? Uang perlu apa enggak? Perlu kan? Perlu, butuh. Makanya ada bisnis kan? Kira-kira pahala perlu apa sih? Pahala perlu apa enggak? Salah. Kalau di dunia yang berlaku uang, saya nggak punya uang nggak bisa kesini. Pahala nggak berlaku. Saya mau beli bensin, mana pak uangnya? Ini pak, pahala saya banyak. Alhamdulillah. Nggak berlaku. Tapi nanti ketika di akhirat dibalik, uang nggak berlaku, yang berlaku pahala. Orang cerdas dia akan mikir di dunia harus dapat rezeki, di akhirat harus bawa pahala. Gitu, gitu Nah, itu gambaran aja nanti kita dialogkan. Maka realitasnya sekarang, pemahaman umum masyarakat kita bagaimana? Bahwa hidayah maupun kesesatan itu atas kehendak Allah. Kenapa bantah sholat dong? Udah takdir saya begini. Saya punya murid ngaji di rumah itu SMP kelas 1. Sampai sekarang sholat subuh itu nggak bisa. Kenapa? Bangunnya itu jam 6. Tak suruh langsung sholat com. Dia sama bapak ibunya nggak punya keyakinan nggak boleh sholat subuh jam 6. Nggak bisa dipaksa. Akhirnya apa? Dia memahami itu kehendak Allah. Allah menghendaki saya belum dapat hidayah, Ustaz. Selesai sudah. Akhirnya karena dia punya pemikiran atas kehendak Allah, siapa yang Allah kehendaki baik, dia akan dapat hidayah jadi orang baik. Maka dia akan dapat tunjuk. Sebelahnya, siapa yang Allah kehendaki sesat, dia akan tersesat. Saya pernah dialog dengan, mohon maaf, wanita tunasusila. Ya sudah, takdir saya begini, mau gimana? Udah kayak gitu gimana? Gak bisa.
Padahal pamannya itu tokoh agama, itu kan paman. Takdirnya beda. Nah, bisa tangkap ya? Ya, ya. Itu masyarakat kita begitu. Lanjut. Dalilnya, kenapa masyarakat kita punya pemahaman demikian? Mayyahdillahu fawwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Siapa pelakunya di sini? Allah. Pelaku yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah sesatkan, maka dialah orang yang merugi. Pelaku penyesat siapa? Allah. Sepintas ayat ini kalau dibaca WTS tadi, iya benar. Dibaca oleh orang soleh, iya benar. Kenapa? Karena ayatnya memang begini. Lanjut. Gak usah protes dulu, masih panjang. Dalil lagi, laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang mempunyai hak memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Abu Thalib paman Rasulullah, Nabi sangat menginginkan untuk mendapat petunjuk. Tapi Allah tidak berkehendak. Pakai ayat ini pas. Tak bisa dibantah. Karena memang Allah kalau menghendaki mendapat petunjuk ya dapat, kalau enggak ya enggak dapat. Lanjut. Ini masih dalil yang dipakai sama mereka yang memahami bahwasanya hidayah maupun kesesatan itu Allah pelaku utamanya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk dikasih hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka dadanya itu dimudahkan menerima Islam. Jadi orang Islam itu, hadirin sekalian, itu dadanya lapang. Dapat uang, lapang. Tidak dapat uang, ya lapang. Kenapa? Qanaah. Materi rezeki belum ya? Belum kan? Belum. Karena hidup itu bagi seorang muslim, senang itu ujian,